Di PBB diakui bangsa Aceh, bangsa tertua di Asia Tenggara. Takbir! Bahasa Aceh. Masyarakat Aceh sudah bergerak menolak pengalian 4 pulau, yakni Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Ketet, dan Mangkir Gadang ke wilayah Tapanuli, Sumatera Utara. Bahkan, bendera bulan bintang sudah mulai bermunculan. Akankah gara-gara 4 pulau Aceh, protes masyarakat Aceh akan kembali bergejolak? Mendagri sudah mengumumkan bahwa 4 pulau dipindahkan secara administratif ke wilayah Tapanuli, Sumatera Utara. Yang kemarin diputuskan itu adalah mengenai penamaan pulau yang harus didaftarkan kepada United Nations. Itu ada badan khusus mengenai penamaan pulau-pulau. Nah, di situ ada tidak kesepakatan antara Aceh dan Aceh, dan kalau memang letak batas daratnya sudah selesai antara Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah, ditandatangani 22 pihak. Cuma batas lautnya. Nah, ketika tidak terjadi kesepakatan, aturannya diserahkan kepada pemerintah nasional di tingkat pemerintah pusat di tingkat atas. Nah, dari rapat di tingkat pusat itu melihat letak geografisnya itu ada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda Aceh maupun Sumatera Utara. Nah, kemudian itu tahun 2022 sudah diputuskan itu cap-nya, keputusan Mendagri tentang nama wilayah itu dan letaknya. Nah, tahun 2005 April kemarin itu karena hanya pengulangan. Nah, namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima, ya kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi, ya, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum, petun misalnya, ya, kita juga nggak keberatan. Kita juga tidak ada kepentingan personal selain yang menyelesaikan batas wilayah yang jumlahnya antar provinsi, antar kabupaten, antar kabupaten kota, kecamatan itu jumlahnya ratusan, ya, yang harus diselesaikan. Selagi nggak ada selesai batas wilayah itu, sekali lagi nggak ada kepastian hukum. Hal tersebut dikabarkan membuat masyarakat Aceh kecewa, teriakan protes menggema. 4 pulau yang saat ini menjadi sengketa, semua bermula ketika Tim Nasional Pembakauan Rupa Bumi memverifikasi 260 pulau di Provinsi Aceh tahun 2008. Namun, di tahun yang sama Provinsi Sumatera Utara menyatakan terdiri dari 213 pulau yang ternyata sudah termasuk 4 pulau yang diverifikasi milik Provinsi Aceh. Pertanyaannya, apakah akan terjadi konflik jika dipaksakan? Hubungan Gubernur Aceh dan Sumut, Bobi Nasution, disebut-sebut kurang baik usai Mendagri mengeluarkan putusan perubahan administratif. Bahkan saat rapat dengan Bobi, Gubernur Aceh meminta izin meninggalkan tempat. Dialog terus diupayakan antar pemerintah dan DPR untuk meredakan konflik antar dua provinsi tersebut. Tapi tegas Gubernur Aceh sepertinya tidak bisa terima dengan keputusan Mendagri. Tanya itu kan kewenangan Aceh. Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Sejak dulu kala itu memang hak Aceh. Punya Aceh. Artinya bakal gugat ke PTW nih. Kenapa? Bakal buat ke PTW. Ya saya kan membuat itu kan hak Aceh mulai dulu. Siapa ada 21 institut yang mengatakan bahwa itu punya Aceh. Ada tuh. Itu memang hak Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul hak Aceh di segi apa saja. Di segi geografi, di segi sejarah, di segi perbatasan itu memang hak. Ini tidak perlu kita apalagi. Oh, itu saja. Dia alasan yang kuat, bukti yang kuat, data yang kuat seperti itu. Ngobrol sama presiden, ngobrolin apa aja? Dia mau ke Aceh. Dalam rangka apa? Saya bilang dalam rangka peresmian waduk dan jalan tol. Tapi nggak ngomongin soal pulau, Pak. Ya? Nggak ngomongin soal pulau. Nggak. Oh. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan Presiden Prabowo untuk meredam potensi konflik di Aceh? Ya, kalau sampai berita ini ke Pak Prabowo, saya kira beliau juga nggak keberatan kalau misalnya ada evaluasi gitu. Persoalannya adalah sudah sampai atau belum ya ke Pak Prabowo. Gitu.
atau hanya masih berputar di di Menteri Dalam Negeri. Saya juga nggak mengerti mengapa Menteri Dalam Negeri itu kelihatan sangat lambat ya mengadvokasi kasus ini gitu. Mestinya ya sudah dilakukan sesegera mungkin. Karena saya sih melihatnya nggak ada keberatan di Sumatera Utara kalau ini dibicarakan. Kalau di Acehnya itu, ya itulah makanya saya katakan segera mungkin lah ya pemerintah nasional. Karena sekarang udah mulai bertebaran, ya macam-macam lah isunya kelihatan sekarang gitu. Padahal hal yang sebenarnya ya bisa membuat kesukaan publik kepada Pak Prabowo menurun, khususnya di Aceh ya. Harus diketahui bahwa kesukaan di Sumatera, Aceh salah satu basisnya Pak Prabowo dibanding Sumatera Utara ya. Jadi Aceh itu salah satu basisnya Pak Prabowo. Nah, saya kira kalau terus ini berlanjut, ya tingkat kesukaan publik kepada Pak Prabowo khususnya di Aceh ya bisa sangat menurun. Pertanyaannya, mungkinkah masalah ini akan segera berakhir dengan sebuah keputusan yang adil?